Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama, kelestarian hewan dan tumbuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Perhatikan gambar yang ada di dalam buku paketmu. Ya. Di situ ada 2 gambar, ya. Gambar hutan dan gambar bangunan gedung-gedung yang bertingkat. Nah, bagaimana seandainya yang dulunya hutan-hutan kemudian dirubah menjadi perumahan-perumahan ataupun mungkin bangunan-bangunan gedung bertingkat, ya. Nah, berdasarkan kedua gambar itu, ya, jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, apakah yang terjadi dengan perubahan fungsi hutan pada gambar tersebut? Yang kedua, bagaimanakah dengan nasib hewan-hewan yang masih hidup di hutan? Di manakah hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang nomor 3, bagaimanakah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon besar habis dan semua hutan di bumi berubah menjadi perumahan? Nah, oke. Ingatkah kalian, ya, tentang hewan-hewan langka dan tumbuhan langka, ya? Hewan langka badak bercula 1 yang ada di ujung kulon, ya. Orangutan yang ada di Kalimantan. Pernahkah kalian mendengar harimau dari Sumatera dan burung jalak dari Bali? Ya, semua hewan itu merupakan hewan Indonesia yang dilindungi. Nah, saat ini hewan itu telah menjadi langka, ya. Nah, kenapa menjadi langka? Nah, karena makin banyak, ya, jumlah penduduk, makin banyak pula, ya, pertambahan kebutuhan-kebutuhan yang ada, ya, misalnya kebutuhan akan pangan dan papan. Nah, kenyataan itu menyebabkan hutan di dunia makin terancam kelestariannya. Jika demikian, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga hutan dan hewan di dalamnya? Nah, bacalah teks berikut ini. Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan, ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Sayangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia mulai langka, ya. Bahkan sebagian telah dianggap punah. Nah, ada beberapa penyebab kelangkaan atau kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut, ya. Antaranya yang pertama, ya, karena perburuan liar, kemudian perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, ya, kemudian pembangunan pemukiman, dan dianggap sebagai hama, ya. Jadi hewan atau binatang itu diburu, dianggap sebagai hama sehingga diburu, dibasmi, dan akhirnya menjadi langka. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Yang pertama, ya, apa yang menjadi penyebab hewan itu menjadi langka? Kedua, siapakah yang menjadi faktor utama hewan menjadi langka? Nah, untuk mengatasi kelangkaan, ya, ataupun untuk menjaga, melestarikan
tumbuhan dan hewan, maka pemerintah harus mengadakan beberapa usaha-usaha untuk menjaganya, melestarikannya. Ya, di antaranya adalah pelestarian in situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Ya, misalnya pelestarian komodo di Pulau Komodo dan badak bercula satu di ujung kulon. Nah, model pelestarian in situ itu dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, yang termasuk dalam pelestarian in situ adalah yang pertama cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang pelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan. Cagar alam tersebut yang terkenal di Indonesia antara lain ya cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat, kemudian cagar alam Gunung Gede di Bogor, cagar alam Penunjang Pangandaran Jawa Barat, dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu, serta cagar alam Cibodas di Cianjur. Nah, yang kedua yaitu Suaka Marga Satwa. Ya, Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ya, contoh cagar alam, contoh marga satwa diantaranya yaitu Marga Satwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta, kemudian Suaka Marga Satwa Baluran di Jawa Timur, Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Suaka Marga Satwa Pulau Mojo di Sumbawa, Suaka Marga Satwa Kutai di Kalimantan Timur, dan Suaka Marga Satwa Perairan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Nah, kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, fungsi utamanya untuk melindungi sistem penyangga kehidupan atau pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan. Ya. Termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kawasan pelestarian alam menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Ya, contoh taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Luser di Nanggro Aceh Darussalam, kemudian Taman Nasional Kerinci Seblat di perbatasan 4 provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Kemudian Taman Nasional Waikambas, ya, Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung. Terus Taman Nasional Ujung Kulon, ya, di Provinsi Banten. Nah, yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Nah, Taman Hutan Raya dapat bersifat alami atau buatan dan berjenis asli atau bukan asli. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dalam Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Contohnya adalah kebun raya yang ada di Bogor. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam ini merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya yaitu Pulau Kembang di Kalimantan, Danau Towuti,
Danau Matano dan Mahalono di Sulawesi, Danau Lebu, serta Pulau Menipo di Nusa Tenggara. Nah, usaha pemerintah yang kedua adalah pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ itu adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Cara pelestarian ini dilakukan karena habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut telah rusak. Hewan dan tumbuhan kemudian dipindahkan ke lokasi baru dengan keadaan serupa atau lebih baik dari habitat aslinya. Nah, pelestarian secara ex situ dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi, penangkaran, serta budidaya hewan dan tumbuhan. Nah, berdasarkan dari teks di atas, ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bukumu di halaman 140. Ya. Sebutkan 5 hewan langka yang ada di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan pelestarian in situ dan ex situ? Ya. Kemudian apakah tujuan dibuatnya taman nasional? Mengapa hewan langka perlu dilestarikan dan bagaimana hubungan pelestarian manusia dengan hewan dan lingkungan terhadap tempat kita hidup. Nah, kemudian kita akan belajar tentang keadaan politik negara ASEAN. Ya, keadaan politik negara ASEAN. Ya, Indonesia ini adalah termasuk negara ASEAN. Kita akan belajar ya tentang keadaan politik negara ASEAN. Ya. Yang pertama adalah Indonesia. Ya. Nah, negara Indonesia, negaranya adalah Republik Indonesia. Tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ibu kota negaranya Jakarta, kepala negaranya itu adalah presiden, kepala pemerintahnya juga presiden, kemudian bentuk pemerintahnya republik. Ya, bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, lagu kemerdekaannya Indonesia Raya, kemudian mata uangnya adalah rupiah. Nah, yang kedua adalah Malaysia. Ya. Malaysia tanggal kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Ibu kota negaranya adalah Kuala Lumpur. Kepala negara yang dipertuan